Hai people, selamat hari Senin, selamat berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan kali ini kita sudah berada di kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang karena kita akan membahas sebuah tema yang mana ini lagi berita hits-hitsnya banget, lagi hangat diperbincangkan. Mungkin people pernah ada yang dengar tentang nyamuk berwolbachia. Nah kalau yang ngikutin Ngobras pasti udah pernah denger nih. Tapi sekarang ini kan kelihatannya masih banyak yang belum tahu, banyak yang merasa khawatir dan juga takut. Padahal sosialisasinya sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2022. Tapi nggak usah khawatir karena pada kali ini kita akan membahasnya bersama dengan ahlinya, yaitu kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bapak Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD. Pak Hakam, apa kabar? Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Nah, ini kelihatannya yang belakangan lagi sibuk banget karena banyak pertanyaan tentang nyamuk berwolbachia, betul ya Pak? Kalau kita lihat, ini kan erat kaitannya sama penyakit DBD ya Pak. Ya. Jadi sebelum kita nanti ke nyamuknya, kita ke DBD-nya dulu nih. Untuk sekarang ini, bagaimana kondisi kasus DBD di Kota Semarang selama kurun waktu beberapa waktu ini? Ya, sebetulnya kalau dibandingkan dengan tahun kemarin ya Mbak Hani, kasusnya sebetulnya turun. Kalau tahun 2022 yang kemarin, makanya salah satu pilot project untuk Wolbachia di Indonesia ini salah satu yang dipilih adalah Kota Semarang karena 2022 jumlahnya cukup lumayan gede, sekitar 800-an ini yang DBD ya, belum yang demam dengue. Itu yang demam dengue itu sampai kemudian di angka hampir 8 ribuan yang terpapar. Kemudian yang kasusnya yang tidak bisa kita tangani atau tidak bisa kita tolong hampir 33-an di tahun kemarin. Nah ini yang kemudian kemarin kita usulkan atau tahun 2022 diusulkan, alhamdulillah masuk dalam pilot project untuk ini nyamuk yang berwolbachia. Karena ternyata di Indonesia ini sudah ada 2 tempat yang sudah melaksanakan dan hasilnya sangat menggembirakan untuk menekan kasus DBD di Sleman dan di Bantul ini. Oke, jadi Kota Semarang menjadi salah satu tempat untuk pilot project Iya. pelaksanaannya ya. Melihat di tahun 2021 ke 22 hampir 3 kali lipat untuk death Betul. rate-nya sendiri ya. Iya. Dan akhirnya dibuatlah inovasi program ini dari pusat ya Pak ya, dari Betul. Kementerian Kesehatan, yaitu nyamuk berwolbachia. Kita akan lihat sekilas tentang penjelasannya dari Pak Hakam juga, tapi melalui video yang berikut ini. Wolbachia itu bakteri, Mbak. Bakteri yang bisa hidup di dalam serangga. Ya, paling banyak ada di nyamuk. Kemudian di luar negeri seperti di Vietnam, di Australia, kemudian di negara-negara Asia Tenggara itu juga memakai metode Wolbachia ini. Nyamuk ada, tapi kan maksudnya kemudian membuat kasusnya demam berdarah itu tidak ada. Gitu. Baik, dari video tadi dijelaskan bahwa Wolbachia ini bakteri. Betul. Kemudian yang kita lawan ini nanti adalah virus DBD, begitu ya Pak. Dan kemudian pertanyaan yang menjadi highlight, apakah kita perlu takut dengan adanya teknologi Wolbachia? Kalau kita lihat historinya ya, nyamuk yang berwolbachia ini kan di Indonesia ini sudah rilis di 2 tempat. Bahkan sebelum rilis pun itu ada penelitiannya. Sampai sekarang sih sudah 12 tahun ya. Artinya ternyata baik itu pada saat dilakukan penelitian awal dalam satu desa atau satu kelurahan, kemudian setelah dinyatakan aman, implementasinya juga dilakukan dalam 2 kota sekaligus. Dan alhamdulillah selama 12 tahun ini juga yang ada adalah efek positifnya. Yang efek negatifnya itu kalau menurutnya teman-teman ahli kemarin dari Gajah Mata atau ahli entomologi Prof. Damayanti dari IPB itu menyampaikan efeknya yang negatif itu bisa dikesampingkan. Artinya memang nyamuk Aedes yang berwolbachia ini aman. Aman untuk kemudian ketika dilepaskan di
di luar ya. Artinya mau misalnya kalau di Kota Semarang ini kan sudah 3 kecamatan nih. Jadi masyarakat tidak perlu takut gitu. Oke, ini perlu di-highlight ya. Kita tidak perlu takut karena penelitiannya sudah dilakukan dari bertahun-tahun sebelumnya. Dan ini bahkan Semarang bukan yang pertama ya. Sudah ada kota-kota lain sebelumnya dan hasilnya positif. Membawa dampak yang sangat baik. Terus kemudian untuk sistematikanya sendiri nih Pak. Bagaimana sih ini dari nyamuk yang ada bakterinya tapi malah bisa melawan virus DBD? Nah, coba boleh diceritakan Pak. Oke, saya kasih cerita pelan-pelan nih supaya masyarakat bisa paham. Jadi Wolbachia itu adalah sebuah bakteri. Bakteri ini dia hanya hidup di serangga. Bisa kupu-kupu, lalat, ataupun di nyamuk. Nah, di Indonesia saya cerita ya, di Gajah Mada ini yang mengembangkan teknologi Wolbachia ini. Jadi memang yang dikembangkan itu benar-benar serangga, kemudian dia masukkan bakteri Wolbachia ini, sehingga dikembangbiakkan dalam sebuah ruangan gitu. Kemarin kita sempat ngobrol sama orangnya yang ngasih makan nyamuk ini, Mbak. Jadi selama 12 tahun pun dia ini, Pak Mr. W ini, sampai detik ini juga sehat walafiat. Dan ketika nyamuknya itu dikelola, disuntik tadi dengan bakteri, kemudian nyamuk yang sudah disuntik, kemudian kawin sama yang baik itu yang berwolbachia atau tidak, itu nanti pasti dia akan menetas telur yang wolbachia. Nah, nyamuk-nyamuk yang berwolbachia ini, nyamuknya Aedes, tetap Aedes ya Mbak. Nah, bakteri ini itu di dalam tubuhnya nyamuk itu ada di beberapa organ. Yang paling banyak tentunya di organ reproduksi. Nah, karena nyamuk ini diameternya cukup besar, dia memenuhi mulutnya si nyamuk Aedes ini. Jadi pada saat dia itu gigit, kalau nyamuk Aedesnya itu tidak berwolbachia, maka virus dengue-nya itu pasti begitu dia gigit, dia akan masuk ke tubuh manusia. Tetapi kalau yang dia mengandung wolbachia, maka ketika dia gigit, virusnya tidak bisa keluar. Karena apa? Ketutupan sama bakteri wolbachia. Yang terjadi hanya gatal saja. Maka dari sana proses bagaimana kok kemudian demam berdarah itu bisa turun ya karena virus dengue-nya itu tidak bisa keluar dari nyamuk Aedes aegypti tadi. Gitu. Nah, kemudian gini Mbak, yang dilakukan ini ya, ini kan masyarakat menjadi orang tua asuh, ember dan lain sebagainya. Ini nanti dikasih telur, telurnya ditunggu sampai 2 minggu. Setelah itu nanti harapannya setelah 2 minggu itu pada terbang, dia akan ketemu sama lawan jenis, dia kawin. Kalau misalnya yang keluar itu dari nyamuk yang dipelihara itu cewek misalnya, nyamuk wolbachia yang cewek, dia akan kawin ketemu sama wolbachia jantan, anaknya pasti akan berwolbachia. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya nih nyamuknya yang wolbachia cowok atau jantan ketemu sama Aedes aegypti yang perempuan, maka dia tidak menetaskan, telurnya itu tidak menetas. Artinya berarti apa? Dia tidak bakal ada pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti kalau seperti itu. Itu Mbak. Oke, jadi nyamuknya tetap Aedes aegypti, tapi virusnya sudah tidak tertular ke manusia, virus DBD-nya tidak bisa ditularkan. Tidak bisa keluar. Cuman gatal aja gitu ya Pak ya. Efeknya cuman gatal saja. Tidak bisa menyebabkan atau menimbulkan demam atau demam berdarah gitu. Jadi ini menggantikan populasi nyamuk Aedes aegypti yang dulunya masih mengandung virus DBD, sekarang tidak begitu ya? Betul. Kemungkinannya antara tidak menetas telurnya atau menetas tapi tidak mengandung DBD. Ya, atau menetas mengandung bakteri wolbachia. Oke, menetas mengandung bakteri wolbachia. Ini bakteri baik seperti mungkin kita juga di dalam manusia ada bakteri baik pastinya ya yang ada di dalam tubuh. Nah, ini bakteri baik di dalam tubuh nyamuk adalah
Wolbachia itu tadi. Kemudian tadi disebutkan kita bisa menjadi orang tua asuh dari nyamuk ya. Nah ini bagaimana caranya dan apa yang mereka lakukan sih Pak? Jadi memang penempatan embernya ini tidak semua. Jadi tidak misalnya nih rumah kita berdekatan nih ya Mbak. Di tempat saya atau saya jadi orang tua asuh. Tidak kemudian di tempatnya Mbak Hani jadi orang tua asuh juga karena harus berjarak tuh minimal 75 meter, Pak. Jadi misalnya punya saya ini habis itu nanti 75 meter di tempatnya rumahnya Pak RT gitu. Berarti setelahnya di rumahnya Pak RT. Dan tugasnya OTA, orang tua asuh ini adalah melihat apakah ada serangga atau insektisida yang lain enggak? Karena pastinya kalau ada insektisida nanti si telur-telurnya nyamuknya ini pasti akhirnya malah justru menjadi makanan mereka. Makanya harus dijaga. Jangan sampai kena matahari. Nanti pasti akan mempengaruhi tingkat yang akan jadi nyamuk Wolbachia tadi gitu. Oke, jadi makanya kita harus tetap menjaga ya melalui orang tua asuh ini agar kemudian nyamuk baik yang dengan bakteri baiknya ini bisa berkembang dan menggantikan populasi yang sebelumnya. Betul. Ini ternyata cukup rumit tapi bisa dijelaskan oleh Pak Hakam dengan sangat mudah begitu ya. Kita akan lanjut lagi nanti untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Merayakan dan menjalani lomba dayung antar klub se-Pulau Jawa di banjir Kanal Barat ini. Tentu kami atas nama pemerintah Kota Semarang mengucapkan selamat memperingati Hari Bakti PU yang ke-78. Dan acara ini adalah upaya BPWS Pemali Juwana untuk memeriahkannya, sehingga kami matur nuwun atas kolaborasi ini. Lomba dayung ini menandakan 3 hal penting bagi Kota Semarang dan kita semua. Pertama, sebagai identitas sejarah kota. Kedua, membangkitkan ekonomi pariwisata dan sport tourism city. Ketiga, peran ekologi dan kepedulian lingkungan. Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi.
mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi. Mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plesiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Tayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Baik people, masih di Ngobras dengan tema kita tentang nyamuk berwolbachia. Atau kalau di Semarang ini programnya namanya Wingko Semarang. Semarang. Kepanjangannya apa itu Pak? Wolbachia ing Kota Semarang. Dan ini sudah berjalan sejak bulan apa nih, tahun ini ya? Mei. Mei. Itu kan 2023. diresmikan oleh, maksudnya di launching oleh Pak Menkes, ada Bu Wali. Kemudian masyarakat juga ikut terlibat semuanya di situ. Kebetulan waktu itu kita launching pertama di Kecamatan Tembalang. Itu kan launchingnya di halamannya Kecamatan Tembalang. Kemudian pelepasan nyamuknya ada di sebelah sisi kanannya kecamatan itu. Dan itu langsung dilaksanakan oleh Pak Menkes sama Bu Wali. Langsung sama Menteri ya untuk launchingnya. Dan kemudian kita akan kupas kembali Pak ketakutan-ketakutan dari masyarakat ya. Salah satunya ini kan mengembangbiakan nyamuk berwolbachia. Yang mana artinya nyamuknya berarti tambah banyak dong. Dan ini nanti bisa menular ke manusia nggak sih untuk bakterinya? Ya, memang logikanya karena kita ini kan melepas nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia, pasti jumlahnya pasti akan bertambah, Mbak. Cuman yang kita sasar adalah nyamuk yang nyamuk lokal yang belum berwolbachia ini, yang harapannya dia akan kawin dengan yang kita lepas tadi. Harapannya semuanya nyamuk yang ada di lingkungan masing-masing kecamatan yang terutama nilai kasusnya tinggi itu bisa menekan kasus demam berdarah. Nah, bagaimana kemudian, apakah kemudian ini sangat berbahaya? Jadi selama 12 tahun yang sudah dilaksanakan di Bantul dan di Sleman, alhamdulillah juga efeknya ke manusia, kemudian lingkungan, kemudian ke nyamuknya sendiri itu hampir bisa diabaikan. Artinya ya memang tidak ada yang berefek sampai ke sana. Yang ditakutkan kan ke manusia, apakah bikin Japanese encephalitis, radang pada selaput otak dan lain sebagainya, atau mungkin ada mutasi genetik pada si nyamuknya. Ini tidak ada mengganti dari genetik dari nyamuknya. Jadi tidak ada istilah mutasi genetik, tidak ada sama sekali. Karena ini semuanya adalah produk normal atau alami dari nyamuk Aedes aegypti. Oke, jadi modifikasi genetik tidak ada, kemudian juga tidak menyebabkan radang selaput otak tadi itu ya Pak? Nah, pertanyaannya kan tambah banyak, maka jangan lupa PSN atau PJN yang dilakukan selama ini tetap harus dilakukan, Mbak Ani. Tetap dilakukan? Iya. Kalau nyamuk baiknya ikut mati gimana Pak nanti? Tidak ada masalah, kan masih banyak yang kita setiap 2 minggu kita lepas, 2 minggu kita lepas, 2 minggu. Jadi masyarakat nggak takut, Pak ya nanti mubadir dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah PSN atau PJN yang harus dilakukan di dalam rumah atau di luaran sekitar rumah itu tetap harus dilakukan. Supaya apa? Kepadatan di dalam rumah tidak tinggi. Akhirnya juga gigitannya juga tidak banyak karena program ini agak panjang, Mbak. Jadi pelepasan nyamuk yang berwolbachia ini agak panjang, sekitar 7 bulanan, 8 bulanan gitu. Oke, jadi selama beberapa bulan ke depan masih akan berjalan ini ya? Betul, gitu. Dan di mana saja Pak nanti yang akan menjadi targetnya? Mudah-mudahan nanti di 2024 bisa 16 kecamatan, bisa semuanya ya harapannya. Ini sudah 3 kecamatan, tanggal 19 Desember nanti rencananya ada di Kecamatan Mijen. Ini kan Tembalang, Banyumane, Gunung Pati, habis itu Mijen. Oke, ini berarti dari bulan Mei sudah 5 bulan
lebih ya. Kira-kira sudah bisa dilihat belum sih Pak hasilnya atau mungkin evaluasi yang dilakukan? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi memang ini kita butuh kesabaran Mbak Hani. Setelah 8 bulan mungkin dilepas, kita juga nunggunya 8 bulan, baru kemudian bisa kita evaluasi. Yang sekarang ini bisa kita laksanakan adalah kita melihat apakah yang menjadi kekhawatiran masyarakat itu benar-benar terjadi, atau misalnya ada jumlah nyamuknya itu bertambah. Nanti kita lihat apakah di RT tersebut atau di RW tersebut PJN dan PSN-nya juga dilaksanakan dengan rutin seminggu 2 kali. Kalau misalnya seminggu 2 kali sudah dilaksanakan masih ada nyamuknya jumlahnya agak banyak, nah ini nanti mungkin perlu ada evaluasi. Pelepasannya mungkin jumlah telurnya per ember mungkin bisa dikurangi dan lain sebagainya. Itu Mbak Oke, Hani. jadi sekitar 1,5 tahun ya Pak prosesnya Betul, untuk ini. iya. Tapi kemudian bagaimana tanggapan masyarakat sekitar Pak? Apakah ada yang merasa bahwa kok kita dijadikan bahan uji coba ya gitu? Gini, Pak Menkes atau pemerintah ini juga menurut saya juga nggak gegabah ya Mbak. Karena ini di-launching oleh pemerintah pusat, nggak mungkin lah ya kemudian pemerintah itu malah justru menyakiti masyarakatnya. Dan sudah nggak bahan percobaan karena penelitiannya sudah dilakukan 12 tahun yang lalu. Dan setelah penelitian implementasi yang pertama ada di Sleman dan di Bantul sudah dilakukan, bahkan ini sudah menginjak di tahun ke-12. Bahkan tidak hanya di Indonesia ya, di luar negeri ada 13 negara nih. Misalnya di Singapura, di Australia, di Vietnam ataupun di negara-negara Asia Tenggara yang lain itu juga sudah melakukan Aedes aegypti yang berwolbachia dilakukan di mereka. Kalau misalnya di 3 negara misalnya muncul sesuatu efek pasti akan terlaporkan Mbak, dan ini alhamdulillah di 13 negara, di 2 kota yang ada di Indonesia juga tidak menyampaikan informasinya berkaitan dengan efek sampingnya. Jadi insya Allah lah masyarakat tidak perlu gelisah, tidak perlu takut. Yang namanya pemerintah itu pastinya akan melindungi warganya, masyarakatnya. Nah sekarang ini fokus kita adalah untuk mengurangi angka kesakitan atau angka kematian dari demam berdarah itu. Oke, jadi ini sekali lagi disampaikan bahwa bukan uji coba ya Pak. Bukan. Karena sudah 12 tahun berjalan di Iya. 13 negara, berarti kita melanjutkan kesuksesan dari program yang sudah Betul. terlaksana. Iya. Baik. Dan kemudian kalau setelah nanti terlaksana selama 1,5 tahun, kira-kira targetnya seperti apa sih Pak untuk penurunan kasus DBD itu? Betul Mbak. Di beberapa informasi di berita-berita nasional ataupun di beberapa jurnal ya disampaikan bahwa kalau di Sleman ataupun di Bantul itu bisa menurunkan angka sampai rawat inap 77%. Artinya tujuan kita pastinya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Kalau angka kesakitannya bisa turun, pasti insya Allah angka kematiannya juga pasti akan turun. Sambil kemudian kita terus evaluasi apakah ada efek-efek samping yang tadi kita sudah sampaikan untuk ke manusia, untuk ke lingkungan, untuk ke nyamuknya sendiri. Itu tetap harus kita evaluasi setiap hari gitu. Oke, dan evaluasinya ini pasti akan terus dilakukan secara Iya. bertahap begitu ya. Dan ini semoga bisa menjadi satu program yang sukses menurunkan angka DBD di Kota Semarang karena cukup tinggi ya Pak untuk di Kota Semarang. Iya. Dan untuk tahun 2023 sendiri bagaimana Pak? Kasusnya saat ini nih posisi demam berdarahnya sudah 330-an. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Artinya kasusnya kan memang cukup banyak ya Mbak. Apalagi yang kita berbicara tentang kasus demam dengue ya, pasti ya sudah di angka 2.000 ke atas sampai 3.000-an ini. Artinya kalau kemudian itu bisa kita turunkan, satu, derajat kesehatan masyarakat itu pasti akan lebih bagus. Walaupun yang lebih banyak terkena adalah anak-anak, berarti anak-anak kita semakin tambah ceria, tambah sehat, dan lain sebagainya. Kemudian uang yang dikeluarkan, walaupun itu dengan asuransi ya, artinya keuangan negara itu juga bisa lebih dihemat lagi gitu Mbak Hani. Ternyata dampaknya luas ya Pak, Iya, bahkan sampai ke tingkat betul. nasional seperti Iya. itu. Nah, kalau kita melihat dari aman dan efektif ya untuk program ini, lalu kira-kira kalau masyarakat ingin tahu informasi lebih
lanjutnya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang ada di pikiran masyarakat, apa yang dilakukan oleh DKK? Apakah ada sosialisasi yang sudah dilakukan? Kemudian ada kanal-kanal untuk menanyakan terkait dengan nyamuk berwolbachia ini? Pasti ya Mbak, kita ini dari sejak pandemi COVID-19 yang namanya call center kita itu nggak pernah berhenti. Silakan menghubungi 089 537 686 0088. Itu 24 jam sampai bisa hubungi WA. Jadi kalau WA itu pasti langsung, karena kita ada 3 shift di sana. Kemudian jangan lupa, kalau Anda merasa tidak ada sosialisasi, silakan untuk menginvite IG-nya DKK. Kalau nggak IG-nya DKK, ya paling nggak IG-nya pemerintah Kota Semarang. Ya kan? Ya. Dari sana kita mau atau masyarakat mau mengetahui seluk-beluk tentang Wolbachia atau tema-tema kesehatan yang lain, itu pasti akan kita share kok. Maka kemudian kalau ada berita-berita yang menyudutkan pemerintah atau berita-berita yang misalnya meragukan ya, ada kegiatan Wolbachia dan lain sebagainya, Anda merasa tidak pernah mendapatkan sosialisasi, coba invite, sekali lagi invite IG-nya Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pasti di sana Anda akan mendapati IG kita tidak kita kunci, ya tenang saja, bisa dibuka itu kalau misalnya ketinggalan berita dan lain sebagainya. Jangan lupa di follow people @DKK Semarang ya. Itu informasinya banyak sekali tentang berbagai macam hal terkait dengan kesehatan, menarik juga, gampang dicerna. Jadi kok sampai nggak tahu? Nah itu dipertanyakan lagi nih, apa yang dikonsumsi di sosial media dan juga berita yang dibaca. Dan satu lagi nih Pak, terkait dengan dana. Wah ini kan satu proyek dari nasional yang pasti butuh anggaran yang sangat besar ya. Ini ada kaitannya sama Bill Gates nggak sih Pak? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Kita akan jawab setelah yang lewat satu ini. Jadi buat people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Pemerintah Kota Semarang dengan bangga mempersembahkan aplikasi Siharpa. Siharpa yaitu sistem informasi harga pangan, sehingga nanti apabila masyarakat kemudian juga para petani ini untuk menjual ke Pandawa ini bisa terintegrasi. Jadi kita mengambil dari permasalahan karena beberapa bulan ini harga pasar, harga beras khususnya naik tinggi. Tujuan Siharpa ini untuk memberikan informasi ke masyarakat terkait harga kebutuhan pokok khususnya beras. Karena beras kemarin ada kisaran 14 sampai 14.500 ya. Dan mudah-mudahan dengan aplikasi ini warga masyarakat bisa melihat pasar mana yang harga sembakonya tinggi, mana yang terendah. Jadi silakan warga masyarakat untuk ke aplikasi kami ini siharpa.semarangkota.go.id. Memberikan informasi kepada masyarakat Kota Semarang terkait harga kebutuhan pokok terkini di pasar Kota Semarang. Pantauan perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar Kota Semarang secara langsung. Tugas kami, Dinas Perdagangan Kota Semarang, untuk menjaga stabilisasi harga barang dan jasa dalam lingkungan perekonomian Kota Semarang, mencegah fluktuasi harga yang berlebihan, mengendalikan inflasi, dan menjaga daya beli masyarakat Kota Semarang. Melalui Siharpa, inflasi rendah, daya beli masyarakat semakin meningkat demi Kota Semarang yang semakin hebat.
Baik people, kita masih di Ngobras membahas tentang Wingko Semarang. Dan tadi kita ada satu pertanyaan yang menggantung untuk Pak Hakam ya, terkait dengan bagaimana sih pembiayaan untuk program ini, dan kemudian ada kaitannya nggak nih sama Bill Gates, Pak? Ya, saya jelaskan ya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Bill Gates. Karena yang di Indonesia ini, terutama yang untuk mulai dari Bantul dan Sleman, bahkan yang di lima kota di lima kota di Indonesia, termasuk Kota Semarang ini adalah baik itu dari APBN ataupun CSR dari Yayasan Tahiyya. Yayasan Tahiyya itu dari anak bangsa, Mbak. Yang dulu itu memang salah satu di antaranya dari anak-anaknya beliau itu atau Prof. Tahiyya sendiri yang terpapar di demam berdarah. Gitu. Makanya kemudian karena duitnya ini sangat luar biasa unlimited, ini didonasikan untuk kegiatan penurunan angka demam berdarah melalui strategi Wolbachia ini, Aedes aegypti, yang di dalamnya ada bakteri Wolbachia, gitu Mbak. Oke, jadi ini 100% dananya dari Indonesia semua. Betul. Begitu ya, sama sumbangan dari anak bangsa. Tidak ada hubungannya dengan impor. Nah, itu. Baik, nah ini kabar baik buat masyarakat ya, biar semakin adem ayem semakin tenang. Ya, dan gitu. tadi kalau underline lagi Pak, ini untuk evaluasinya berarti kan dibutuhkan waktu setelah 8 bulan pengaplikasian atau dilaksanakan pelepasan nyamuknya, kemudian 8 bulan kemudian baru bisa dievaluasi. Betul. Jadi masyarakat tidak perlu kemudian mencemaskan ya, ini kok lama banget sih efeknya gitu, atau biasanya itu kan kegiatan kemudian langsung dievaluasi. Jadi masyarakat, Bapak Ibu semuanya tidak perlu khawatir. Pelepasannya memang ini dalam rentan waktu 6-8 bulan. Nanti dilihat, kalau ternyata memang sudah cukup, kan dilihat ya Mbak, misalnya 2 minggu pertama, dia efektivitasnya dari 100 telur yang ditaruh di ember itu yang jadi berapa. Dikatakan baik ketika dalam satu ember itu di atas 80%. Tapi kalau kemudian ada yang 40%, ada yang 50%, biasanya agak dipanjangkan. Itulah. Kemudian setelah 8 bulan kita lepas, habis itu 8 bulan juga, itu nanti kemudian dievaluasi. Apakah ternyata yang berwolbachia itu sudah memenuhi kepadatan yang ada di sekitarnya. Kalau sudah di sekitarnya cukup, ya sudah. Tinggal nanti kita mengevaluasi bareng-bareng tentunya dengan masyarakat dan lain sebagainya, dengan teman-teman akademisi gitu. Oke, jadi setelah 8 bulan pelepasan itu akan ada pelepasan lagi nggak sih Pak? Nah, kalau yang pertama misalnya sudah cukup, angkanya selalu di atas 80% ya, atau bahkan di atas 90%, cukup sekali saja. Jadi nanti yang kayak di Sleman dan Bantul pun sama 12 tahun ini, dia cukup sekali dalam pelepasan. Itu karena yang diharapkan adalah semuanya itu nyamuknya Wolbachia, nyamuknya yang mengandung bakteri Wolbachia, nanti dia kawin dengan nyamuk-nyamuk lokal, terus nanti akan memenuhi ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Semuanya nyamuk Aedes yang ada di situ mengandung Wolbachia semuanya. Itu sudah aman Mbak, gitu. Oke, semoga sekali saja dalam 8 bulan itu sudah berhasil ya. Betul. Baik, dan ini akan dilakukan di 16 kecamatan untuk hingga tahun depan ya Pak? Betul, harapannya memang, karena kan memang biayanya cukup tinggi nih ya, cukup mahal. Prosesnya dari nyamuk, perkembangbiakan nyamuk ini, kemudian telur-telurnya ini yang kemudian diambil ya dari Salatiga ataupun dari UGM atau dari Gajah Mada, dari Jogja ini, yang kemudian biaya untuk pembelian telurnya atau hasilnya ini yang langsung kemudian diberikan, maksudnya anggarannya dari tadi yang saya sampaikan, baik itu dari APBN atau dari CSR, dari Yayasan Tahiyya. Kemudian pemerintah, harapannya pemerintah kota kabupaten atau kayak kita nih Semarang, yang mengevaluasi di mana itu setiap RW atau mungkin setiap kelurahan ini ada dana yang memang dikucurkan dari APBD gitu Mbak. Jadi ada perannya dari APBD untuk pengendalian
demam berdarah dengan strategi atau dengan pelepasan nyamuk yang mengandung Wolbachia ini. Baik, dan kemudian sejauh ini Pak pelaksanaannya ada nggak sih hambatan ataupun tantangan tersendiri? Sulit nggak untuk mendapatkan komitmen dari masyarakat untuk menyukseskan program ini? Sebetulnya hambatannya ada di satu ini, telur nyamuknya ini yang kemudian menetas ini loh Mbak. Karena ternyata satu, tidak mudah. Kadang-kadang yang telur yang kita dapatkan dari Salatiga ataupun dari Jogja itu, terutama yang dari Salatiga ini ternyata daya tetasnya menjadi nyamuk itu ternyata kurang oke dibandingkan yang dari Jogja. Yang kedua, ngasihnya air di dalam ember tadi itu juga tidak sembarangan. Kalau itu diambil dari air sumur, nanti banyak sekali timbul alga atau kemudian serangga-serangga. Ini nanti si telurnya malah justru dimakan. Jadi yang angka keberhasilannya jadi di bawah 80% lagi. Kemudian kalau mau pakai air yang dari PDAM misalnya, hati-hati, timbun dulu semalam, nanti diambil yang bagian sepertiga ke atas. Jadi yang mengandung kapurut itu jangan dipakai. Itu yang paling oke. Jadi tidak boleh pakai air yang sembarangan untuk mengembangbiakan tadi telurnya. Ini salah dua tantangan. Yang ketiga adalah kemarin pada saat bulan Mei sampai sekarang ini kan panas banget Mbak. Nggak kuat nih. Ternyata banyak yang tidak menetas. Oh, oke. Tantangannya. Nah yang keempat, begitu ada berita yang beredar yang cukup fenomenal ini, yang dari berita yang sampai ke WA grup masyarakat, ini yang membuat banyak ember yang kemudian ada beberapa yang dikembalikan ke kami. Merasa ada mutasi genetik lah, ada chip-chipnya lah. Nah, itu yang kemudian melalui media kali ini kami harapkan masyarakat bisa lebih percaya, lebih memanfaatkan kegiatan ini untuk menurunkan kasus demam berdarah di wilayah panjenengan masing-masing. Insya Allah efek positifnya pasti mendominasi dibandingkan ada efek yang tadi kita sampaikan yang kemudian bisa dikesampingkan tadi Mbak. Itu. Oke, baik. Jadi ini perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat ya, terutama dari yang tadi diberikan ember-ember ini sebuah amanah loh ya. Kita butuh keberanian untuk membuat suatu perubahan begitu ya Pak. Ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi semoga juga bisa mendapat dukungan dari masyarakat. Dan DKK tentu saja sudah terkenal tidak pantang menyerah dengan segala tantangan yang ada dan akhirnya bisa menghasilkan berbagai macam penghargaan yang diraih. Nah, semoga ini Wingko Semarang tahun depan juga dapat ya Pak. Mudah-mudahan. Tapi kemudian yang paling kemarin baru saja mendapatkan penghargaan atas program Pangeran Diponegoro. Betul ya Pak Hakam? Betul, Pangeran Diponegoro. Apa Pak yang menyebabkan Kota Semarang bisa berhasil dengan program ini hingga mendapatkan penghargaan? Ya, kita ini kan dari 2017 kan menganggarkan untuk UHC atau CKN. Harapannya dengan program Pangeran Diponegoro ini jadi semuanya itu tidak ditanggung, tidak ditanggung oleh APBD. Jadi ada non APBD yang jumlahnya makin tahun harapannya semakin tambah tinggi Mbak. Perannya dari CSR atau masyarakat, UMKM ataupun perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan pembiayaan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalnya Mbak Hani ini punya pabrik wirawiri misalnya, omsetnya sudah puluhan triliun setiap tahun. Mbak Hani kemudian memberikan CSR-nya untuk 1.000 orang yang ada di wilayah sekitarnya pabriknya Mbak Hani. Ini yang kemudian banyak sekali sekarang metode yang demikian ini yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Semarang. Nah, yang membuat Pangeran Diponegoro ini masuk dalam 45 ini, artinya program ini bisa di copy paste di daerah kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi tidak mengandalkan pure dari APBD. Itu Mbak. Perannya masyarakat semuanya dibutuhkan. Kemudian kalau kemudian kita sudah punya atau masyarakat sudah punya UHC ini, maka tidak hanya pada saat sakit saja dibutuhkan atau kemudian
ini diperuntukkan untuk sakit, tapi pada saat dia sehat pun untuk melakukan screening, ya bahasa kerennya medical check up lah, itu makin kita berikan kepada masyarakat. Tentunya itu dilakukan di puskesmas yang ada di wilayah kerja mereka, gitu Mbak. Oke, ini Kota Semarang kalau bisa menjadi contoh bagi tingkat nasional tentu menjadi satu kebanggaan bagi kita semua ya. Dan buat e-people yang kemarin belum tahu informasinya, mari kita simak melalui video berikut ini. Inilah top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2023. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Semarang, Dinas Kesehatan. Ya, kami ucapkan selamat kepada para penerima top 45 inovasi pelayanan publik seluruh Indonesia di tahun 2023. Wow, luar biasa. Selamat sekali lagi untuk Dinas Kesehatan Kota Semarang dan juga pemerintah Kota Semarang. Ditunggu penghargaan-penghargaan selanjutnya. Sepertinya masih banyak yang akan dihadirkan, dipersembahkan untuk Kota Semarang. Dan juga semakin semangat ya Bapak untuk bisa memberikan kinerja terbaiknya untuk Kota Semarang. Terima kasih Mbak Hani. Mudah-mudahan teman-teman Pominfo sehat selalu untuk bisa menebar virus-virus cinta tentunya. Amin. Menebarkan informasi-informasi yang baik tentu saja pastinya ya. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk Pak Hakam atas waktunya sehingga kita bisa ngobrol lagi di Ngobras dengan tema-tema seputar kesehatan, dan semoga e-people selalu setia bareng sama kita untuk menyaksikan Ngobras yang hadir setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot. Kita akan kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Semarang Pemkot karena selain hari Senin, di hari Kamis kita ada program Ini Usahaku, di hari Jumat ada Jelajah Semarang, di hari Sabtu ada kulineran, di hari Minggu ada plesiran. Dan juga jangan lupa kita akan ada live streaming besok tanggal 29 untuk peringatan HUT Korpri, dan juga di tanggal 30 akan ada pengundian untuk Smartgrass. Hayo yang sudah pada ikutan undiannya harus tonton, siapa tahu Anda yang menjadi pemenangnya. Kalau begitu saya Hani Nurmalita beserta dengan Pak Hakam narasumber kita dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.